Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Nelly Fathia. Pada video kali ini kita akan membahas tentang teori dan pendekatan pendidikan multikultural. Yuk kita simak videonya. Halo teman-teman semua, namaku Kinoy. Aku adalah seorang pensil cerdas yang akan belajar bersama kalian tentang teori dan pendekatan pendidikan multikultural. Lalu, apa itu pendidikan multikultural? Pendidikan multikultural adalah pendekatan pembelajaran yang mengakui dan menghargai keberagaman budaya. Tujuannya adalah untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, di mana semua siswa merasa diterima dan dihargai apa adanya. Dengan pendidikan multikultural, kita belajar untuk saling menghormati, toleran, dan menghargai perbedaan. Nah, selanjutnya ada teori pendidikan multikultural. Ada beberapa teori nih terkait pendidikan multikultural menurut para ahli. Yang pertama, ada Horace Kallen yang memberikan pendapat mengenai multikultural, yaitu jika suatu bangsa memiliki banyak segi, nilai-nilai dan lainnya, budaya tersebut disebut oleh Horace Kallen sebagai pluralisme budaya atau cultural pluralism. Horace menggambarkan pluralisme budaya sebagai penghargaan berbagai tingkat perbedaan, tetapi masih terdapat dalam batas-batas dalam menjaga persatuan nasional. Kemudian ada menurut James A. Banks. Banks adalah tokoh terkemuka dalam pendidikan multikultural. Ia mendefinisikan pendidikan multikultural sebagai suatu pendekatan pendidikan yang bertujuan untuk menciptakan kesetaraan pendidikan bagi semua siswa, terlepas dari ras, etnis, gender, atau latar belakang budaya mereka. Kemudian ada Sonia Nieto. Sonia Nieto ini memandang pendidikan multikultural sebagai lebih dari sekedar menambahkan elemen budaya ke dalam kurikulum. Ia menyatakan pendidikan multikultural adalah proses transformasi dalam pendidikan yang berorientasi pada keadilan sosial, kesetaraan, dan penghargaan terhadap keragaman budaya. Nah, selanjutnya ada pendekatan pendidikan multikultural. Yang pertama ada pendekatan historis. Artinya bahwa dalam pendekatan ini, materi yang diajarkan kepada peserta didik yaitu dengan menengok kembali ke belakang. Yang kedua ada pendekatan sosiologis. Artinya bahwa dalam pendekatan ini, materi yang diajarkan bisa menjadi aktual, bukan karena dibuat-buat, tetapi karena senantiasa sesuai dengan perkembangan zaman yang terjadi. Selanjutnya yang ketiga ada pendekatan kultural. Dalam pendekatan ini, menitik beratkan pada tradisi yang berkembang. Kemudian selanjutnya ada pendekatan psikologis. Dalam pendidikan ini menuntut seorang guru untuk harus cerdas dan pandai dalam melihat kecenderungan peserta didik, sehingga ia bisa mengetahui metode-metode mana saja yang cocok untuk peserta didik. Kemudian yang selanjutnya ada pendekatan estetik, yang dimana pendekatan estetik ini mengajarkan kepada pembelajar untuk berlaku sopan dan santun, kemudian damai, ramai, dan mencintai keindahan. Nah, selanjutnya yang terakhir ada pendekatan berperspektif gender, yang dimana pendekatan ini mencoba memberikan penyandaran kepada pembelajar atau peserta didik untuk tidak membedakan jenis kelamin, karena sebenarnya jenis kelamin bukanlah hal yang menghalangi seseorang untuk mencapai kesuksesan. Dengan pendekatan ini, segala bentuk konstruksi sosial yang ada di sekolah yang menyatakan bahwa perempuan berada di bawah laki-laki itu bisa dihilangkan. Nah, itulah teman-teman yang bisa Kinai jelaskan terkait teori dan pendekatan pendidikan multikultural.
Sampai jumpa di video selanjutnya ya.